mengikuti ada kajian supaya keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi dia sudah melewati dari kajian-kajian yang dasar-dasar yang tadi kita pelajarin di depan tadi di slide sebelumnya. Nah, kalau kita sudah di slide sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik dalam mengambil keputusan. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Contoh seperti intuisi atau feeling. Nah, feeling ini menyangkut perasaan yang merupakan naluri dari pengambil keputusan tentang situasi yang akan terjadi di masa depan. Ini jadikan alternatif untuk pengambilan keputusan. Nah, contoh saja seperti teman-teman, mungkin ada yang berpikir waktu mau kuliah, saya kok feeling mau diterima di Politeknik Setialan kalau seandainya saya mendaftar di Politeknik Setialan. Nah, karena feelingnya teman-teman ini akhirnya mendaftarlah di Politeknik Setialan, ternyata diterima. Nah, ini kan sebenarnya berdasarkan feeling ya, berdasarkan perasaan saja begitu. Karena kan kita tahu bahwa kayaknya saya merasa bahwa inilah saya diterima begitu. Jadi ada ada naluri yang digunakan untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi di masa depan kita. Nah, kemudian pengalaman. Pengalaman ini adalah informasi yang sama begitu. Jadi informasi atau peristiwa itu yang pernah dialami sebelumnya dan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Contoh saja misalnya ada teman yang mau pergi ke luar negeri, tapi dia tidak punya visa. Nah, dia tidak punya paspor. Kemudian dia mau mengurus paspor ini. Nah, tapi kan dia tidak mengerti nih, berarti kan itu problema dong, masalah ya buat dia kan, dia tidak mengerti. Nah, lalu ada teman yang pernah mengurus paspor. Nah, kemudian karena ini ada kesamaan peristiwa nih, ya kan, berarti dia punya pengalaman, jadi ada kesamaan peristiwa. Nah, informasi dari pengalaman tersebut kemudian dijadikan bahan sebagai pengambilan keputusan. Nah, jadi misalnya diminta, ada KK misalnya atau ada KTP, ya kan? Nah, nanti informasi-informasi yang didapat dari informan yang memiliki pengalaman yang sama ini kemudian dikumpulkan lalu kemudian dipakai untuk mengambil keputusan. Seperti itu ya. Kemudian fakta. Fakta itu adalah informasi yang didasarkan atas fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan. Sehingga lebih objektif ya untuk menganalisisnya. Misalnya rencananya untuk menjual es mambo. Nah, harus diperhatikan, misalnya kita rencana mau jual es mambo itu pada bulan November lah. Nah, harus diperhitungkan masing-masing. Akibat dari fakta pada bulan November itu kan merupakan musim hujan. Jadi kan kalau seandainya kita jual es di musim hujan laku nggak? Kan nggak laku ya. Nah, berarti itu fakta gitulah. Jadi ada kasus atau ada data nyata begitu ya. Data nyata yang dipakai untuk untuk mengambil keputusan. Nah, kalau seandainya misalnya dia jualannya di bulan yang kemarau itu biasanya di Juli ya, di Mei, Juni, Juli itu biasanya sudah masuk kemarau. Nah, ini kan fakta nih, kita ambil dari BMKG biasanya. Ya kan, kita bisa melihat dari BMKG bahwa dikatakan bahwa Mei, Juni, Juli itu kita akan masuk dalam kemarau misalnya. Ya udah, karena kita mau jualan es mambo ya, kita bisa jualan di bulan itu. Nah, itu kan fakta sebenarnya ya. Jadi fakta ini dipakai akhirnya untuk, atau data lah begitu ya, itu dipakai untuk mengambil keputusan.
Kemudian wewenang. Nah, wewenang ini adalah dasar pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Itu sangat terbatas pada tugas atau wewenang dari pengambil keputusan. Informasi yang ada sangat sempit dan dibatasi oleh tujuan dari jabatan si pengambil keputusan. Nah, jadi wewenang ini walaupun kita memiliki memiliki informasi yang banyak, tapi kalau kita tidak punya wewenang, maka kita juga nggak bisa mengambil keputusan. Jadi kita hanya bisa membuat itu sebagai pertimbangan gitu, hanya jadi masukan saja. Ya, contohnya saja dalam rapat misalnya, kan tetap yang mengambil keputusan itu kan ketuanya atas dasar kemufakatan bersama begitu. Jadi nanti ada masukan-masukan nih. Apakah kita bisa mengambil keputusan? Kan tidak, kita tidak bisa memaksakan maunya kita seperti apa. Kan tidak bisa begitu. Karena kita nggak punya wewenang ya. Jadi yang bisa mengambil keputusan hanya mereka yang memiliki wewenang. Kecuali ini memang untuk kita begitu ya. Keputusan ini untuk diambil untuk kita sendiri. Nah ya udah, kita yang memutuskan. Nggak mungkin orang lain. Ya kita juga nggak terima ya kalau seandainya keputusan untuk diri kita, lalu kemudian orang lain mau ambilkan keputusan gitu. Nah, kalau misalnya keputusan kita mau pakai baju warna merah misalnya, terus teman kita bilang, enggak kuning aja loh, yang punya keputusan itu kan kita, untuk kita sendiri. Tapi ketika itu masuk di dalam organisasi yang dia ada hierarkinya begitu ya, atau ada dia memiliki struktur organisasi, nah itu kan yang mengambil keputusan harus orang-orang yang berwenang. Kalau kita tidak berwenang ya nggak bisa kita memaksakan kemauan kita untuk dijadikan sebagai keputusan. Kemudian rasional. Nah, rasional ini sangat berkaitan dengan objektivitas, logika, dan transparansi. Nah, hasil keputusan akan sangat jelas awal dan ujungnya karena didasarkan pada rasional yang berasal dari proses yang ilmiah. Jadi biasa rasional ini keputusan yang sudah diteliti ya, yang sudah melalui tahap penelitian. Jadi sudah ditimbang dan memang sudah dibuktikan secara kebenarannya begitu ya. Biasanya seperti itu. Contoh saja seperti kalau misalnya kita mau beli saham misalnya gitu ya, kan tentunya nggak mungkin yang langsung main beli-beli aja begitu. Tentu kita akan hitung bagaimana kesehatan dari perusahaannya. Kemudian kita akan melihat portofolio sahamnya seperti apa. Kita melihat bagaimana tingkat fluktuatifnya, bagaimana dividennya. Kemudian kita akan melihat bagaimana saham ini bisa memberikan, kalau dibilang rasionya seperti apa begitu ya. Rasionya berapa kali dia akan bisa memberikan keuntungan seperti itu. Kemudian kita akan menghitung ramalan untuk 5 tahun berikutnya. Nah, ini kan hal-hal yang rasional, yang tidak bisa dibantah karena ada datanya begitu ya, ada datanya. Nah, kalau kita mau beli saham kan tidak mungkin kita ke dukun. Lalu kita mau bilang ke orang-orang pintar itu, Mbah, ini saya mau beli saham ABCDE, yang mana yang paling bagus? Kan nggak mungkin, itu udah rasional. Atau kita mau beli saham itu kita hitung kancing, yang mana yang jatuhnya ya kan, baru pakai nyanyi gitu ya kan, tua gampat nanti kalau seandainya, atau ada lagunya tuh biasanya itu kan, yang lagu apa gitu, yang mana yang kupilih, yang ini yang kupilih gitu. Nanti di mana lagu terakhirnya berhenti, di situ menjadi keputusan, kan gak rasional begitu ya. Jadi rasional ini maksudnya adalah didukung berdasarkan data dan memang sudah dilakukan penelitian ilmiah ya.
Nah, tentunya tindakan keputusan tindakan seseorang dalam memutuskan itu biasanya ada backgroundnya ya. Biasanya dipengaruhi sama eh, pribadi orang yang mengambil keputusan, ya. Apakah dia tipikal orang yang gegabah atau dia tipikal orang yang hati-hati, ya bisa kelihatan dari situ. Kalau seandainya dia tipikal orang yang gegabah atau terburu-buru tergesa-gesa, biasanya keputusan yang diambil itu nggak matang. Tapi kalau seandainya dia penuh perhitungan, dia hati-hati, biasanya dia akan menghitung, ya, akan menghitung, menimbang begitu. Kemudian latar belakang sosialnya bagaimana, pendidikannya, latar belakang pendidikannya. Semakin dia berpendidikan itu biasanya lebih lebih rasional lah, ya, lebih masuk akal dan biasanya itu lebih banyak pertimbangannya begitu. Bagaimana filsafat hidupnya, ya, bagaimana maksudnya itu bagaimana ininya dia prinsip hidupnya begitu ya. Apakah dia orangnya yang gampang disuap begitu. Kalau gampang disuap ya hasil keputusannya juga tidak akan tidak akan independen atau nggak akan objektif gitu. Pasti hasilnya itu ya berdasarkan orang yang membayar begitu ya. Lalu kemudian nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi menganut seperti apa? Biasanya di seiring itu ya untuk keputusan yang dihasilkan itu pasti seiring atau bersinergi dengan nilai-nilai organisasinya. Kemudian nilai-nilai sosial tentunya, ya, nggak mungkin mengambil satu keputusan yang tidak menimbang dengan nilai-nilai sosial ya. Misalnya saja kita mau ngambil keputusan sesuatu, kita pasti akan melihat apakah keputusan ini merugikan orang lain di sekitar kita. Contoh saja misalnya kita mau menguruk tanah misalnya gitu ya kan. Jangan sampai ketika kita menguruk tanah malah justru apa yang kita putuskan ini merugikan orang lain, misalnya bikin banjir di tempatnya dia gitu ya kan, atau malah bikin kebisingan. Nah, tentunya ini menjadi hal-hal yang merata belakangi dalam mengambil keputusan juga. Kemudian sifat dan bentuk tujuannya, ya. Kemudian bagaimana tujuannya seperti itu. Ini juga menjadi latar belakang kondisi lingkungan, seberapa kemampuan organisasi itu membiayai, terus kemudian model atau teknik yang seperti apa yang mau digunakan. Ini semua itu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu loh, yang mendasari, yang melatar belakangi juga saat pengambilan keputusan. Nah, contoh kasus, Pak Comot ingin menjual es potong pada bulan November. Pak Comot itu tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan usahanya. Pak Comot membutuhkan saran dari Anda sebagai advisor-nya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti yang tadi kita lakukan di depan untuk melakukan teknik-teknik dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalahnya. Nah, dia ingin berjualan bulan November. Lalu kemudian masalah yang kedua adalah modalnya tidak cukup. Kemudian kita identifikasi data. Datanya adalah data dari BMKG itu dikatakan, ini BMKG ya, data dari BMKG itu adalah data terpercaya, ya, terpercaya. Kemudian data BMKG itu mengatakan bulan November itu musim hujan. Nah, kalau bulan April sampai dengan Oktober itu kemarau. Lalu kemudian ini data ini kredit usaha rakyat, bisa pinjam modal di kredit usaha rakyat dan koperasi simpan pinjam. Dari data yang kita punya, kemudian kita akan ambil alternatifnya. Alternatifnya itu, alternatif penyelesaian masalahnya ini adalah jualannya itu pada bulan April sampai Oktober.
Kemudian pinjamannya itu pinjaman modalnya bisa KUR dan bisa koperasi. Nah, ini alternatifnya ya. Nah, sekarang kita melangkah ke identifikasi alternatif. Kalau dia jualan di bulan April sampai dengan Oktober, itu kan musimnya kemarau. Berarti jualan esnya bisa laris manis ya. Kalau dia jualan di bulan November, maka itu kondisinya adalah hujan. Es itu kan dingin. Jadi kalau jualan es itu kemungkinan besar pasti tidak akan laku. Karena dalam kondisi dingin dan kita minum es juga gitu ya. Itu malah bisa jadi bikin orang flu gitu. Jadi kemungkinan besar ini tidak akan laku. Kalaupun juga kita tetap memaksakan untuk jualan, pasti yang adanya bangkrut ya. Kemudian pinjaman kalau di KUR itu bunganya lebih rendah karena dia dari bank kredit usaha rakyat ya. Namun dengan dengan beberapa prosedur-prosedur tentunya ya. Kemudian kalau pinjaman di koperasi itu bunganya lebih tinggi daripada kredit usaha rakyat atau KUR. Oke, tibalah Anda pada keputusan. Setelah kita sudah mengidentifikasi permasalahannya, alternatifnya, maka kita tiba pada keputusan. Nah, keputusan yang diambil adalah berjualan di bulan April sampai dengan Oktober. Jadi yang mana saja lah, di Pak Comot itu mau bulan yang mana saja lah dia. Yang penting dari April sampai dengan Oktober ini, karena diperkirakan bahwa April sampai Oktober ini kemarau, maka omset penjualannya itu akan tinggi begitu. Lalu kemudian pinjaman modalnya itu di bank dengan menggunakan model KUR atau kredit usaha rakyat ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini terkait tentang ruang lingkup pengambilan keputusan. Nanti akan ada kasus yang adik-adikku harus kerjakan. Baik, sampai ketemu di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.